Apakah Anda pernah merasa bersalah? Rasa bersalah adalah salah satu emosi yang kompleks dan seringkali membingungkan. Namun apakah kita seharusnya menghindari rasa bersalah atau justru memahaminya dengan lebih dalam? Mari kita telusuri bersama. Apakah memahami rasa bersalah adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi? Rasa bersalah seringkali muncul dalam berbagai situasi. Tetapi dari mana sebenarnya asal-usulnya? Mari kita temukan jawabannya. Sebenarnya itu adalah fenomena emosional yang kompleks dan seringkali mempengaruhi perilaku serta interaksi sosial kita. Ini adalah respon alami terhadap keyakinan bahwa kita telah melanggar standar moral atau nilai-nilai yang kita yakini. Sebagai sebuah pengalaman subjektif, rasa bersalah memainkan peran penting dalam memandu perilaku manusia dan memperkuat norma sosial. Dalam paparan ini kita akan menguraikan makna, sumber, dampak, dan strategi mengelola perasaan itu. Pertama-tama mari kita bahas maknanya. Rasa bersalah adalah perasaan tak nyaman yang timbul ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan atau berencana melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai internal atau eksternal kita. Hal ini dapat berkaitan dengan kesadaran akan merusak orang lain, merugikan diri sendiri, atau melanggar norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat tempat tinggal kita. Sumber-sumber penyebabnya dapat bervariasi. Salah satunya adalah kesadaran moral kita sendiri, yang berkembang dari pengalaman, ajaran agama, norma sosial, dan pengaruh lingkungan. Rasa bersalah juga bisa muncul dari konflik internal antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita percayai dan seharusnya kita lakukan. Misalnya, seseorang yang mengkhianati kepercayaan pasangan dapat merasa bersalah karena bertentangan dengan nilai-nilai kesetiaan dalam hubungan. Ini bisa muncul sebagai akibat dari tindakan yang kita lakukan atau bahkan dari keterlibatan kita saat seseorang membutuhkan bantuan. Penting untuk dipahami bahwa rasa bersalah adalah bagian dari sistem moral kita yang mengatur perilaku kita. Meskipun rasa bersalah muncul dari nilai moral yang baik, terlalu banyak rasa bersalah juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Mari kita bahas dampak-dampak tersebut. Rasa bersalah yang berlebihan adalah salah satu masalah emosional yang sering kali diabaikan, namun memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental seseorang. Ketika kita merasa bersalah, perasaan ini tidak hanya terbatas pada kesalahan nyata yang kita lakukan, tapi juga bisa muncul dari harapan yang tidak terpenuhi atau penilaian diri yang terlalu kritis. Hal ini dapat mengganggu kemampuan kita untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak utama yang berlebihan adalah stres. Ketika kita terus-menerus merasa bersalah atas tindakan atau keputusan kita di masa lalu, kita cenderung mengalami stres kronis yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan masalah tidur, gangguan pencernaan, penurunan sistem imunisasi, dan bahkan resiko penyakit jantung. Selain itu, rasa bersalah yang berlebihan juga seringkali dikaitkan dengan kecemasan. Kita mungkin merasa cemas dengan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari tindakan atau keputusan yang kita anggap salah. Kecemasan ini dapat menyebabkan kepikiran kita terus-menerus berfokus pada kemungkinan konsekuensi negatif, membuat kita sulit untuk fokus pada tugas-tugas sehari-hari atau menikmati momen saat ini. Depresi juga hasil dari rasa bersalah yang berlebihan. Ketika kita terus-menerus menghukum diri sendiri atas kesalahan yang telah kita buat, kita cenderung merasa putus asa dan tidak berharga. Perasaan ini dapat menyebabkan gejala depresi seperti perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang biasa kita nikmati, gangguan tidur, dan bahkan berpikiran untuk bunuh diri. Selain itu, rasa bersalah yang tidak sehat juga dapat memicu pada perilaku yang merugikan, seperti self-sabotage atau menghindari konfrontasi. Namun bukan berarti kita harus menghindari rasa bersalah sepenuhnya. Sebaliknya, memahami dan mengelola rasa bersalah dengan baik dapat membantu kita tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Mari kita jelajahi bagaimana cara melakukannya.
Pertama-tama penting untuk mengidentifikasi sumber rasa bersalah kita dengan jujur dan objektif. Apakah rasa bersalah itu berasal dari tindakan nyata yang melanggar nilai-nilai kita, atau hanya produk dari ekspektasi yang tidak realistis atau perasaan tidak berdaya yang berlebihan? Selanjutnya kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri. Ini tidak berarti menjustifikasi tindakan yang salah, tetapi mengakui bahwa kita semua manusia dan memiliki kesalahan. Selain itu, berkomunikasi dengan orang yang terkena dampak dari tindakan kita juga merupakan langkah penting untuk mengatasi rasa bersalah. Minta maaf dengan tulus dan berkomitmen untuk melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencegah kesalahan yang terjadi di masa depan. Terakhir, menggunakan rasa bersalah sebagai motivasi untuk bertindak lebih baik di masa mendatang bukan berarti alasan untuk terjebak dalam siklus penyesalan yang tidak produktif. Sebagai kesimpulannya, rasa bersalah adalah emosi yang kompleks yang bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Namun dengan memahami asal-usul dan belajar mengelolanya dengan bijak, kita dapat menggunakan rasa bersalah sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan perbaikan diri. Jadi, mari kita terus berusaha untuk memahami dan mengatasi rasa bersalah kita dengan bijak, karena itu adalah kunci untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Demikianlah cerita kita kali ini. Apabila teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat lebih berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.